Kamu sudah pulang. Akhirnya kamu kembali. Aku naik duluan. Suyan sudah menunggumu lama. Tidak apa-apa, Bu. Ini semua kehendak saya sendiri. Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu masih marah padaku? Tidak. Lalu kenapa kamu kembali tidak menghiraukanku? Kerja terlalu melelahkan. Bagaimana dengan rambutmu? Tidak perlu. Apakah karena menangani masalahku membuatmu lelah? Bukan. Jangan menangis. Benar-benar bukan karena kamu. Wei Tingshui sudah berulang kali menyakitimu. Aku harus memberi pelajaran kepada keluarga Wei. Qin Mingli mulai menyerang perusahaan Wei. Sepertinya ayah Wei akan segera terhadap Villa HOTE, Rower dan U. Keluarga Wei semuanya kejam. Dan juga picik. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka. Terutama sekarang. Proyek Pulau Peach segera dimulai. Hati-hati ya. Karena masih tidak bisa melupakan Gu Chongyi. Mengapa kamu masih begitu baik padaku? Apakah kamu dengar? Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kamu tidurlah. Ada apa ini? Ayo. Kamu memanggilku keluar larut malam begini. Jangan-jangan cuma untuk menemanimu. Minum saja ya. Tampan. Ayo berteman. Pergi. Sifatnya begitu galak. Benar-benar seksi. Aku bilang pergi. Kamu ini benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Dia bukan dia. Siu. Aku tanya padamu, mengapa seseorang menyukai seseorang? Dia masih bisa baik pada pria lain. Kamu bilang mencintainya. Kamu tidak akan dikhianati, kan? Pergi. Menurutku dia ini. Dia tidak suka siapapun. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Jika tiba-tiba dia baik padamu, pasti ada maksud lain. Ada niat lain. Dia mau apa dari saya? Kata-katamu. Mau karena kamu ganteng. Mau jadi Mi, Qin. Kalau benar begitu, baguslah. Suyan, kamu lihat kan, suamimu belum pulang juga. Di luar menggoda wanita lain. Lakukan pekerjaanmu. Pembohong, lihat saja saat kamu pulang. Aku akan menghajarmu. Apakah kamu sedang menungguku? Hei, jangan pergi. Kamu tidak mencintaiku lagi. Aku tidak pernah mencintaimu. Kamu. Aku belum mencintaimu. Selamat malam. Selamat pagi. Tadi malam senang bermain dengan wanita cantik. Aku tidak. Bagaimana kamu tahu? Aku pergi ke bar tadi malam. Suka seperti ini, tampan? Aku benar-benar tidak. Halo. Tidak baik, Tuan Qin. Terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi Pulau Taohua. Apa? Ada apa? Pulau Taohua mengalami masalah. Kenapa masalah muncul begitu cepat? Dalam novel, Qin Mingli pergi ke lokasi kecelakaan kali ini. Akan dipukul di kepala oleh pekerja. Pergi bersamamu. Baik, Direktur Qin. Bagaimana orangnya? Sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisi pastinya belum jelas. Mulin. Dalam novel, kecelakaan di lokasi terjadi setelah Qin Mingli menyerang keluarga Wei selama seminggu. Baru terjadi. Mengapa terjadi beberapa hari lebih awal? Apakah karena saya mengubah alur ceritanya? Jangan takut, biar aku yang menanggung semuanya. Masuk mobil. Kamu tetap di mobil. Jangan turun. Keluar mobil. Kamu juga jangan pergi. Kamu bisa terluka. Tidak apa-apa. Li Jie, cepat panggil orang. Ya. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Kenapa dia sangat yakin? Aku akan terluka setelah turun.
Kamu terluka. Tidak apa-apa, untung kamu kembali ke mobil. Kalau kamu di luar, kepalamu bisa pecah. Bagaimana kamu tahu aku akan terluka? Orang-orang itu terlihat sangat jahat. Akan aneh jika kamu tidak terluka. Oh, begitu. Tapi kenapa kamu bisa memprediksi dengan tepat bahwa proyek di Pulau Peach akan bermasalah? Emas. Menurut informasi, pekerja yang jatuh belum sadar sampai sekarang. Presiden Qin menyatakan akan menyelidiki kebenarannya dan memberi penjelasan kepada publik. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Sejak kejadian tersebut, harga saham Qin terus turun selama beberapa hari. Qin Mingli, saya ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan krisis ini. Saat itu dia akan tahu, menikahi siapa adalah pilihan yang paling tepat. Tuan, ada masalah. Polisi ada di luar. Apa? Suyan kali ini bisa menemukan kebenaran. Berkat kamu. Ayo, ibu bersulang untukmu. Ini adalah tugas saya. Ibu benar. Kalau bukan karena kamu tahu, menemukan pekerja yang tahu, dan menyembuhkan penyakit anaknya, keluarga Qin mungkin selamanya tidak bisa membersihkan nama buruk ini. Iya. Lalu bagaimana kamu berterima kasih padaku? Kamu mau apa? Aku mau kamu. Jadi kamu mau aku masih menginginkan status dan posisi sebagai Nyonya Qin? Tentu saja. Agak lelah, akan pulang dan istirahat dulu. Kenapa Mingli terlihat aneh ya? Mungkin Mingli agak lelah belakangan ini. Kali ini, untuk segera menyelesaikan masalah, aku langsung menemukan pekerja itu, dan mengobati anaknya. Pasti membuat Qin Mingli curiga. Ayah, jangan khawatir, apa yang hilang hari ini, akan aku dapatkan kembali 2 kali lipat, dari Qin Mingli dan Ji Xuyan. Ting Sui, ikutlah dengan saya, Paman. Saya tidak punya rumah lagi, mulai sekarang, tinggallah di rumah Paman. Hiduplah dengan baik, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi, ayo pergi. Saya belum melihat Ji Xuyan membayar harganya, bagaimana mungkin berhenti? Qin Mingli. Sudah tidur? Cantik sekali. Larut malam belum tidur. Datang ke sini untuk apa? Mama bilang, suami istri harus tidur di ranjang yang sama. Jangan lupa, kita berdua hanya pasangan pura-pura. Kenapa menangis? Aku cuma sedikit tidak rela. Tidak rela apa? Aku tidak rela meninggalkan ibu. Tidak rela meninggalkan Li Jie, dan juga bunga-bunga yang kutanam. Ibu sudah tidak perlu dipikirkan. Dia bahkan tidak rela meninggalkan Li Jie dan Hua. Tapi dia rela meninggalkan saya. Namun yang paling saya tidak rela, adalah kamu. Kamu. Sejak kecelakaan di lokasi proyek, kerutan di dahimu tidak pernah hilang. Saya benar-benar ingin membantu kamu menemukan pembunuhnya. Jadi saya pergi mencari detektif swasta. Detektif swasta. Yang saya maksud adalah para pekerja yang mengepungmu hari itu. Saya mencari detektif swasta. Akhirnya saya menemukan siapa pembunuhnya. Yaitu orang itu. Pekerja yang anaknya sakit itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku takut aku tidak bisa menemukannya. Membuatmu senang sia-sia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Untukmu tidaklah sulit. Qin Mingli terlalu mudah dibujuk. Ada satu hal yang selalu membuatku bingung. Kenapa kamu tahu tentang Pulau Bunga Persik? Akan ada masalah. Aku pergi. Bagaimana dia masih ingat ini? Kenapa kamu curiga padaku? Kamu menekan keluarga Wei. Ayah Wei Tingsui pasti akan bertindak. Proyek Pulau Peach baru saja dimulai. Kamu sangat mempedulikannya. Mereka pasti akan membesar-besarkan masalah ini. Dia benar. Sepertinya aku memang terlalu memikirkannya. Kamu ternyata meragukanku. Aku pergi. Bagaimana hasil penyelidikannya? Aku sudah bertanya. Katanya Ji Xuyan menyembuhkan penyakit anak itu. Baru dia keluar bersaksi. Ayahku sebelumnya sengaja menyembunyikan.
latar belakang keluarga para pekerja itu. Bahkan detektif swasta pun tidak bisa menemukan. Bagaimana mungkin Ji Suyan bisa mengetahuinya? Ini aku tidak tahu. Sekarang pikirkan. Ji Suyan tiba-tiba mengajak aku keluar sebelumnya, lalu melihat foto di ponselnya. Semua ini seperti sudah direncanakan. Anda memposting foto ke internet, lalu Qin Mingli menekan Wei Corporation. Kemudian Tuan Wei merancang insiden di lokasi konstruksi Qin Corporation. Jika Ji Suyan menemukan saksi untuk membalikkan keadaan, ini benar-benar jebakan. Pergi ambilkan sesuatu untukku. Keluarga Wei sudah bangkrut. Tak lama lagi aku bisa kembali. Setelah kembali, aku mungkin tidak akan pernah melihat Qin Mingli lagi. Kenapa aku merasa sedikit tidak nyaman? Sudahlah, tidak usah dipikirkan, Ting. Tidak, maaf. Aku tidak sengaja. Aku kira kamu kenapa-kenapa. Kamu perlu bantuan, kakiku terkilir. Pakai handuknya. Aku akan membantumu. Aku sudah pakai. Kaki mana yang terluka? Yang ini. Tidak disangka Tuan Qin yang terkenal. Bahkan memijat kaki orang lain. Tentu saja. Aku bisa. Kenapa? Kamu malu? Tidak. Kenapa? Mau mandi bersama? Tidak.